Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi. Kali ini soalnya sederhana, soal-soal yang hubungan sama elektronika, otomasi industri, mungkin juga otomotif, mekatronika, kemudian listrik dan lain sebagainya. Kali ini kita sampai soal-soal dasar, di mana soalnya ada dua, yaitu yang pertama slide channel 239, komponen elektronika yang berfungsi menghambat atau membatasi arus listrik adalah. Yang kedua, komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan sementara muatan listrik adalah. Nah, dua pertanyaan ini sebenarnya sering ada, tapi dari situ kita harus memahami masing-masing komponen yang ada. Yang pertama yaitu kapasitor. Kita mulai dulu yang resistor. Resistor itu adalah kita umpamakan sebuah pipa air gitu kan. Nah, di sini ada kerannya, stop keran. Ada kerannya, bukan stop keran. Nah, yang kalau variabel bisa digunakan untuk membatasi, bisa diatur-atur. Kalau enggak, ya ini mirip seperti pipa tambahan yang digunakan. Nah, ada pipa tambahan. Tambahnya ini bentuknya gini. Nah, dia makin kecil, jadi dia akan menghambat ini, gitu. Nah, ini namanya resistor, sehingga arus yang besarnya kayak misalkan power supply kemampuan 3 ampere gitu kan, itu dikasih penghambat supaya yang keluar itu mungkin cuma sekitar 1 ampere begitu. Itu fungsi dari kapasitor, resistor. Sedangkan dioda itu adalah katup adalah suatu pipa gini. Nah, dalamnya gini, ini nanti menjadi katup satu arah. Kita hanya memberikan bukan asumsi sih, tapi perumpamaan. Jadi katup satu arah begini. Nah, gini. Nah, ini berupa katup karet gitu, sehingga kalau arus ke sana kan mengalir dari sini, samping-sampingnya kecil gini, samping kecil. Tapi kalau arus dari sana nggak bisa mengalir ke sana. Nah, jadi dia harus satu arah ke sini, sehingga ini dinamakan dioda. Kemudian kalau kapasitor beda lagi. Kapasitor seperti ini. Nah, kapasitor ya, set begini. Ini ada arus gini. Kapasitor itu adalah ini, umpamanya ada pipa, ada tabung lagi. Nah, tabung ini adalah tabung penampungan. Jadi kalau ada arus ke sana, nanti dia juga akan ngisi tabung ini. Tabung kemudian keluar ke sana. Nah, ketika arusnya ini hilang, maka air dari tabung ini yang akan mengisi harus ke sana. Nah, begitu. Sehingga dalam penyiaran itu kan kadang ada gelombang yang gini toh. Nah, ini diaplikasikan ke sini, maka yang saat kosong inilah diisi air dari tabungan ini ke sana, sehingga seolah-olah ada gelombang, ada tegangan lagi yang gini. Ini diisi lagi gini. Nah, kayak gitu. Sehingga kapasitor diumpamakan sebagai penampung tambahan yang hadap ke atas. Jadi kalau ada air mungkin dia akan ngisi ke sana sama ngisi ke sana. Dan ketika sudah nggak ada aliran, dia akan ngisi ke sana. Sehingga sering digunakan sebagai perata gelombang dari penyiaran. Berikutnya adalah transistor. Nah, transistor ini banyak yang mengumpamakan seperti keran atau seperti apapun ya. Kapasitor seperti tambungan, tapi kalau saya seperti tambungan yang terbalik. Nah, kapasitor ini beda lagi. Kapasitor ini ada yang bilang bentuknya seperti keran, tapi saya ambil logikanya kok nggak ketemu-temu. Tapi kalau kami lebih mikirkannya itu seperti dua orang gitu loh. Dua orang. Ini dua orang lagi. Ini mirip cerita ya, ini sebagai perumpamaan saja. Ini si B, ini si C. Nah,
dalam kenyataannya ini ada suatu kotak infak atau kotak sumbangan. Si B ini misalkan menyumbang 100. Nah, si C ini nggak mau kalah. Nggak mau kalahnya gimana? Nggak mau kalahnya dia akan bertekad, dia akan mengalihkan 10 kali ya, 10 kali dari B nyumbangnya gitu. Jadi kalau di sini ada 100 dimasukin sini, dia ganti nyumbang ke sini 1000 karena 10 kalinya. Nah, maka yang keluar dari sini adalah 1100. Nah, kayak gitu. Kalau di sini nyumbangnya 5, di sini akan nyumbang 50, sehingga di sini keluarnya 55 begitu. Nah, ini si B ini adalah arus basis, ini adalah basis, dan C ini adalah kolektor, sedangkan yang ini adalah emitor. Kalau dibentuk kan gini. Nah, ini basis, emitor yang ada panahnya sama kolektor, sehingga kalau di sini ada arus di sini ada arus 5 mA, di sini akan ada arus misalkan 10 kali ini. 10 kali ini adalah pengali atau penguatan. Nah, ini misalkan 10 kali ini ada 5, di sini berarti ada 50 penguatannya. Kayak gitulah cara kerja dari transistor. Nah, suatu saat ini nyumbangnya banyak sekali, misalkan 100 juta, ini sudah nggak mampu, ya maksimal tetap ngasih 100 juta. Nah, itulah yang disebut titik jenuh dari transistor, sehingga berapapun basis yang diberikan arusnya dia akan tetap ngasih yang sama, tetap nggak mampu, akhirnya ngasih yang sama terus, yaitu titik jenuh. Jadi komponen elektronika yang berfungsi sebagai menghambat atau membatasi arus listrik kita tadi udah mengasumsikan sebagai resistor, sedangkan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan sementara ini adalah kapasitor. Nah, di sini seperti pipa yang mengecil tadi, di sini seperti tampungan air yang terbalik begitu di dalam pipa. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lama sekali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada soal bisa dikirim ke sini atau ke sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau suka di like, kalau nggak suka di dislike, dan kalau bisa subscribe, itu cuma sebagai statistik kami saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.